Eh, Kalau kita perhatikan ini, Pak Ahmad Sastra, jadi dengan dinamika yang sekarang muncul, yaitu adanya undang-undang Omnibus Law, yang mana ada ketidakpidian ini, Pak. Saya melihat ada ketidakpidian untuk, kalau menurut Pak Dr. Taufik ini, yang original itu yang mana kan itu? Apakah ini membuktikan bahwa ini ada beragam kepentingan ini, Pak Ahmad Sastra, baik itu kepentingan masalah ideologi, masalah filosofi maupun masalah teknisnya ini. Kalau kita lebih detailkan lagi, jadi kita ini kan masyarakat yang mayoritas Muslim, sementara kadang-kadang Muslim ini justru dikambing hitamkan ini. Jangankan diterapkan, ini baru konsep saja ini sudah banyak orang yang tidak suka. Kalau melihat dari undang-undang Omnibus Law yang sudah digedok ini, apakah undang-undang ini akan mampu mensejahterakan atau menyelesaikan permasalahan, ataukah justru menambah banyak masalah ini, Pak Dr. Ahmad Sastra? Silakan, Pak Dr. Ahmad Sastra, dalam tinjauan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya kalau kita lihat dari kajian-kajian yang terus menggelombang ya tentang Omnibus Law ini ya, sebelum-sebelumnya juga sudah cukup banyak ya, di televisi juga begitu banyak, webinar juga begitu banyak, kemudian analisa-analisanya juga luar biasa banyak gitu. Justru yang jarang terdengar oleh kita itu justru kajian-kajian Omnibus Law itu yang positif gitu, yang kemudian dianggap ini betul-betul ingin mensejahterakan rakyat, itu justru jarang muncul gitu. Yang muncul justru argumen-argumen kritis yang memang betul-betul berdasarkan data, berdasarkan analisa gitu ya. Ini terlepas soal tadi kata Prof. Fahmi itu tentang halaman-halaman tadi itu ya. Memang macam-macam kan halamannya itu ya. Terlepas dari itu semua, tetapi banyak sekali kalau kita mungkin nggak bisa satu persatu saya sebutkan di sini, tapi banyak sekali pasal-pasal yang sudah diungkapkan oleh para pakar ya, para akademisi, sudah cukup banyak yang kemudian dikritisi, di mana secara esensinya ternyata tidak banyak memberikan harapan terhadap upaya-upaya mesejahterakan rakyat itu. Nah, yang terjadi justru sebaliknya. Tadi Profesor Hafiz Abbas ya dengan begitu jelas ya memberikan satu gambaran bahwa negeri ini sungguh dalam masalah besar gitu ya. Misalnya kesenjangan antara yang kaya dan miskin tadi kita luar biasa ya, misalnya cuma dikuasai 4 orang yang itu sama dengan 100 juta rakyat termiskin. Ini kan tentu kesenjangan sosial yang luar biasa. Tapi apakah Omnibus Law kemudian akan menyelesaikan itu? Justru Profesor Hafiz Abbas justru juga tadi melihat bahwa perundang-undangan ini banyak masalah. Kalau bahasanya Profesor Zainal kan ugal-ugalan gitu. Nah, ini tentu tidak ada sih ya dalam satu negara dimanapun yang terlepas dari sebuah kepentingan itu memang tidak ada sama sekali. Hanya kepentingan itu sebenarnya apa sih yang menjadi kepentingan perundang-undangan di sebuah negara itu ya? Itu secara fundamental yang disebut dengan kepentingan itu adalah kepentingan ideologis. Itu yang harus dilihat ya. Semua sebenarnya harus melihat ke arah sana gitu. Bahwa yang namanya undang-undang peraturan itu kan kalau ditarik ke atas ya akarnya adalah ideologi gitu. Tadi sudah disinggung banyak ya, misalnya ideologi kapitalisme ya, kemudian yang berprinsip kepada keuntungan, terus kemudian tadi ada komunisme. Nah, kalau kita lihat sejarahnya, komunisme jelas sudah tumbang sudah lama. Kemudian kapitalisme hari ini yang justru melahirkan banyak kesenjangan,
maka Omnibus Law itu tentu tidak bisa terlepas sama sekali dari akar ideologis itu gitu. Dan ini kajiannya juga sudah cukup banyak itu. Nah, karena itu mudah kita sebenarnya memberikan satu penilaian bahwa dari rangkaian kritik-kritik ya, argumen-argumen yang muncul sepanjang waktu ya, sebelum-sebelumnya dan sampai hari ini, kemudian dilihat dari penerapan kapitalisme yang sudah jelas mengakar dan kita sudah paham dari zaman Orde Baru ya sampai hari ini, maka kesejahteraan rakyat itu hanya mimpi belaka ya. Tentu ini satu utopia ya, di negeri ini rakyat kemudian tambah sejahtera, tambah bahagia. Ini nampaknya terlalu berat. Kalau misalnya pemerintah membantah ini ya tinggal buktikan saja gitu. Karena kan pemerintah juga akan bergerak atas nama undang-undang yang dibuatnya. Ya kan, apalagi nanti peraturan-peraturan pemerintah yang akan lahir ya, walaupun kita belum tahu seperti apa, tapi kan dasarnya juga udah jelas di situ. Nah, ini tentu mengkonfirmasi bahwa ideologi yang diterapkan di negeri ini selama ini tidak banyak memberikan kesejahteraan kepada rakyat, terutama dari sisi prinsip-prinsip kepemilikan yang di dasar oleh kapitalisme, di mana kebijakan privatisasi misalnya itu justru melanggar perundang-undangan yang ada di negeri ini, yang itu dianggap paling tinggi. Apalagi di dalam Islam ya, di dalam Islam udah jelas bahwa sumber daya alam itu betul-betul diatur ya, yang tadi planet tadi ya, kata Prof. Fahmi tadi ya, itu betul-betul diatur, di mana ada kepemilikan umum gitu, yang itu dikembalikan kepada umum, tidak dimiliki individu ya, kemudian dia menjadi super kaya, kemudian rakyat itu justru super miskin karena aset umum itu justru dimiliki individu gitu. Sumber daya alam justru menjadi rusak misalnya karena kerakusan kapitalisme, kayak tadi hutan-hutan itu justru dibakar dan seterusnya. Nah, ini Omnibus Law itu hanya puncak dari penerapan sistem yang ada di negeri ini. Karena itu meskipun belum terjadi di kemudian hari ya, tapi berdasarkan analisa-analisa yang muncul selama ini, maka agak pesimis kita bahwa undang-undang ini akan memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Mungkin malah sebaliknya. Demikian Pak Dr. Hafiz.